kasih sudah meluangkan waktu. Pagi ini kita melakukan kegiatan yang kita rencanakan ya Bu ya. Dimana pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan dari kita melakukan kegiatan ini nantinya agar Ibu lebih siap. Kemudian pada saat kita nanti observasi ke kelas jadi lebih percaya diri ya Bu ya. Dan tujuan kita akan tercapai dengan lebih terukur. Jadi apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa membawa hasil yang maksimal. Jadilah syukurlah kalau begitu Bu. Sedikit Bu, kalau boleh diceritakan apa yang nantinya dalam pelajaran Ibu yang mau diajarkan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Baik Bu, nanti yang akan saya ajarkan yaitu materi tentang penghematan energi yang ada di sekolah. Baik, baik sekali ya. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Yang menjadi tujuan pembelajarannya itu di mana nanti siswa mampu menjelaskan pentingnya menghemat energi di sekolah. Kemudian siswa juga mampu mengidentifikasi perilaku bagaimana menghemat dan bagaimana yang dikatakan dengan pemborosan energi. Selanjutnya siswa nanti bisa mencari solusi untuk bagaimana caranya menghemat energi di lingkungan sekolah. Oh, oke Bu. Jadi EPP-nya sudah siap ya Bu ya? Sudah Bu. Kalau boleh saya lihat Bu ya. Ini Bu. Ini menarik sekali ya Bu ya untuk RPP-nya ini. Jadi apa kira-kira nanti yang akan menjadi fokus atau yang ingin Ibu kembangkan? Yang menjadi fokus atau yang ingin saya kembangkan Bu, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pemborosan energi serta bisa merumuskan solusi sederhana untuk menerapkan perilaku hemat energi yang ada di sekolah. Oke Bu. Jadi untuk mencapai itu semua, strategi apa yang akan digunakan nantinya dalam pembelajaran? Strategi yang saya gunakan Bu, yang pertama saya melakukan persepsi, yaitu menggunakan gambar. Selanjutnya saya menyajikan masalah nyata. Terus kemudian saya buat diskusi berkelompok, lalu membimbing bagaimana cara diskusinya. Selanjutnya saya memfasilitasi presentasi hasil dari diskusi daripada anak-anak. Nanti saya memberikan penguatan. Selanjutnya saya melakukan refleksi dan tindak lanjut berupa pembiasaan hemat energi di sekolah. Kemudian kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Baik Bu, saya akan menggunakan media berupa gambar Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Kemudian Ibu lebih semangat dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Izin permisi Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Siap mengikuti pelajaran? Siap Bu. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kita ada baiknya kita dan doa dulu. Ayo kita pimpin doanya dulu. Semuanya berdiri. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak Ibu. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan bagaimana pentingnya menghemat energi di sekolah.
sekolah. Kemudian nanti kalian bisa bagaimana mengidentifikasi pentingnya perilaku menghemat dan bagaimana dikatakan pemborosan energi. Selanjutnya, kalian nanti juga mampu menyampaikan solusi untuk menghemat energi di lingkungan sekolah. Sekarang perhatikan anak ibu akan menampilkan di layar. Coba lihat, di sini ada, kita lihat bersama. Ya, kita lihat bersama ada gambar ruangan yang kosong, tetapi lampunya hidup. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan ruangan tersebut? Terang, Bu. Terang. Selanjutnya? Terjadi pemborosan, Ibu. Iya, terjadi pemborosan ya. Di sini kita lihat bersama di ruangan hidup lampu, tetapi orangnya tidak ada. Nah, dari situ dapat kita ambil bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menghemat energi. Nah, kita akan mempelajari tadi menghemat energi. Apa itu hemat energi? Ya, energi itu apa? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, energi digunakan untuk menyalakan lampu, kemudian kipas angin, lalu komputer, selanjutnya pompa air dan berbagai macam peralatan yang ada di sekolah kita. Jenis-jenis energi itu apa aja? Jenis energi itu yang pertama energi listrik, yang kedua ada energi matahari, terus yang ketiga ada energi kimia. Yang dinamakan dengan energi listrik itu digunakan untuk apa? Untuk menyalakan lampu, kipas angin, AC, komputer, dan proyektor ya. Lanjut, kalau dia energi matahari seperti apa? Itu memberikan cahaya alami sehingga kelas tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari. Selanjutnya, kenapa kita harus menghemat energi? Kita menghemat energi supaya mengurangi pemborosan listrik. Terus menghemat biaya operasional sekolah, lalu menjaga ketersediaan sumber daya alam, selanjutnya mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, sekarang anak-anak ibu, coba lihat di bukunya pada halaman 34 ada di situ masalah. Ya, kita baca bersama dulu masalahnya. Ya, dilihat di bukunya anak ibu, halaman 34. Sudah, Bu. Ya, oke ya. Ada pertanyaan, Bu? Anak ibu sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, ya, di situ ada permasalahan. Ya, permasalahan ibu bacakan aja ya. Di sekolah kita sering ditemukan lampu dan kipas angin tetap menyala saat kelas kosong. Akibatnya penggunaan listrik menjadi boros. Nah, amati permasalahannya. Lampu menyala saat siang hari, kemudian kipas angin tetap menyala saat kelas kosong. Lanjut, komputer tidak dimatikan setelah digunakan. Nanti yang akan didiskusikan apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya, baru bagaimana solusinya. Nah, anak-anak ibu sudah bentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, silakan diskusikan ya. Dengan tadi yang akan didiskusikan apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Silakan anak-anak ibu diskusikan. Apa Siap, Bu. Oke, sudah ada kelompoknya, sudah siap? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sudah bisa ditampilkan hasilnya? Sudah, Bu. Baik, kelompok berapa dulu yang pertama? Kelompok satu aja, Bu. Ada, Bu. Sisirkan, Bu, nomornya. Yang mau tampil sampai sudah siap hasilnya? Sudah semuanya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan tampilkan hasilnya. Tepuk tangan yuk.
Siswa nomor 2 yang ketua. Nah, tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, tadi adalah penyebabnya lupa nanti kan. Kemudian apa solusinya? Mematikan lampu. Nah, itulah perlunya kita menghemat energi. Dari pelajaran hari ini tentunya kita sudah mengetahui bagaimana cara menghemat energi. Nah, bagaimana apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Kita tidak boleh boros-boros. Oke ya, tidak boleh boros-boros. Saya Bu, kalau lampunya nyala tidak boleh, harus dimatikan. Jangan lupa mematikan lampu, biar tidak habis energi di sini. Iya, betul sekali. Nah, mengapa kita harus menghemat energi? Habis Bu, Ya, nak? habis duit Bu. Iya, biar tidak habis duit. Dan mungkin sudah sama-sama kita mengetahui bagaimana cara menghemat energi itu. Mungkin setelah kita pelajari tentang menghemat energi, tentunya sudah bisa lah kita bagaimana cara menghemat energi di sekolah kita. Dari pembelajaran kita hari ini, kita telah mengetahui bagaimana caranya menghemat energi. Bukan hanya di sekolah, di rumah juga begitu. Ya, kalau tidak digunakan lagi lampunya, silakan matikan. Begitu juga dengan air. Kalau sudah digunakan, airnya dimatikan. Kalau di masjid Bu, Sama juga ya nak, di basic juga begitu. Kalau tidak digunakan, matikan. Ya. ya Bu. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya di minggu depan ya. Iya, Bu. Yaitu Bu Aili dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu pamit. Bye-bye. Silakan Bu. Kasih dulu. Ada dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu kita melakukan dialog ya Bu ya, dialog pasca observasi. Jadi bagaimana? Masih semangat Bu? Semangat. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Jadi tujuan kita pada kesempatan ini adalah untuk mendiskusikan, kemudian merefleksikan proses pembelajaran yang tadi barusan kita lakukan Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu untuk sekarang ini? Ya, perasaan saya Bu, saya merasa senang dan bersyukur karena observasi ini menjadi kesempatan bagi saya untuk belajar dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Meskipun tadi sempat gugup Bu, sempat gugup. Saya terbuka terhadap masukan agar dapat terus berkembang nanti sebagai guru. Alhamdulillah Bu, ini menjadi motivasi. Kalau masalah gugup sedikit nggak apa-apa Bu, ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu, menurut Ibu ya dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik? Menurut saya Bu, pembelajaran tadi sudah cukup baik ya Bu. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan sebagian besar siswa sudah terlibat aktif dalam kegiatan diskusi tadi. Namun masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki agar pembelajaran nanti lebih efektif. Oke, bagus ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa nanti yang ingin Ibu tingkatkan? Yang ini saya tingkatkan Bu, meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi, terutama siswa yang masih pasif, serta memperbaiki pengelolaan waktu agar setiap tahapan pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Oke, itu menjadi poin-poin penting ya Bu ya, Iya. yang ingin ditingkatkan. Itu perlu menjadi catatan serius bagi kita ya Bu ya. Tadi saya juga sudah mengamati ada beberapa catatan yang menjadi perhatian saya.
Yang pertama, penggunaan media yang Ibu buat itu sangat menarik ya Bu ya. Kemudian yang kedua, dalam diskusi kelompok, ada tadi saya perhatikan beberapa siswa tidak aktif. Malah ada sebagian yang mendominasi dan ada yang tidak terlibat sama sekali. Jadi kira-kira Bu, apa yang menjadi kendala atau hambatan bagi Ibu dalam pembelajaran ini dan bagaimana Ibu meningkatkannya? Ya Bu, kendalanya Bu, ada di beberapa siswa tadi yang masih belum percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, dan ada juga kelompok yang belum bekerja sama secara optimal. Kedepannya Bu, yang ingin saya tingkatkan, kedepannya saya akan memberikan pembagian peran di dalam kelompok. Kemudian saya melakukan pertanyaan pemantik secara jelas. Selanjutnya serta nanti saya akan melakukan pendampingan kepada siswa yang masih pasif. Oke, jadi untuk mewujudkan itu semua, Bu yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana aksi Ibu ke depannya kira-kira? Yang akan saya rancang ke depannya Bu, saya akan membuat kegiatan diskusi yang lebih terstruktur, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, serta melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman dan keterlibatan siswa. Oke, luar biasa. Jadi Bu, untuk mewujudkan itu semua, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan? Dukungan yang saya perlukan Bu, saya memerlukan misalnya media, alat peraga Bu. Selanjutnya saya memerlukan masukan dan umpan balik dari kepala sekolah. Selanjutnya serta dari guru-guru mengenai strategi bagaimana pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian saya juga berharap nanti mendapat kesempatan mengikuti pelatihan atau berbagai praktik baik untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke. Kalau untuk media pembelajaran nanti kita rencanakan kemudian hari, demikian juga untuk pelatihan-pelatihannya ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan perbaikan untuk mewujudkan apa yang Ibu inginkan tadi? Saya akan memulai menerapkan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Setelah itu saya akan melakukan refleksi kembali untuk melihat perkembangan dan melakukan penyesuaian jika masih ada hal yang perlu diperbaiki. Oke, luar biasa Bu ya. Saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan terwujud semuanya ya Bu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi pembelajaran itu bisa kita lihat berpihak kepada murid sebagaimana apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan kita pada saat sekarang ini. Terima kasih Bu. Saya masih menunggu aksi atau kabar dari Ibu mengenai kegiatan yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya.